Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sholat tarawih, ya, sholat witir, dan sholat isya sebelumnya, Pak, ya, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, di malam yang ke berapa ini, Pak? 8 apa 9 ya, Pak? 9 ya. Ya, 9 Ramadan. Enggak terasa ya, sepertiga Ramadan kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk tadi siang menunaikan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan tadi barusan tarawih dan witir. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik ya, keistiqomahan sampai akhir Ramadan insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Di malam hari ini, Pak, kita masih melanjutkan lagi pembahasan kita tentang makruhatus shalah, ya. Hal-hal atau perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemarin kita sudah membahas, di minggu yang lalu kita sudah membahas sampai yang nomor 5. Sekarang kita masuk yang ke-6, Pak, ya, tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang ke-6 itu, ya, yang ke-6 adalah al-isyaratu bil yadaini indas salam. Ya, memberikan isyarat dengan kedua tangan ketika salam, ya, termasuk salah satunya yang sering orang lakukan itu yang tangannya diginiin itu, apa Pak namanya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang itu, Pak, ya. Nah, kanan ke kiri ya. Itu termasuk yang dimakruhkan sebenarnya itu, Pak, ya. Nah, kita tetap saja tangannya. Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, ya, berkata, kunna nusalli, ya, kami dahulu salat khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, mabalu haula'i, apa tujuan mereka itu, ya, yusallimuna bi aidihim, mereka memberi isyarat salam dengan tangan mereka, seakan-akan ka'annaha aznabu khailin syumus, seakan-akan ekor kuda, bolak-balik, ya. Innama takfi ahadukum, cukup salah seorang di antara kalian, ayyadha yadahu ala fakhidhihi, meletakkan tangannya di atas pahanya, ya, kemudian mengasih isyarat, ya, tunjuk pernah kita sampaikan, kemudian mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Pak, ya. Jadi termasuk yang dimakruhkan itu yang memberi isyarat itu. Apakah hukumnya sholatnya batal? Ya enggak, ya makruh, Pak. Makruh itu artinya idealnya kita hindari, apalagi kalau kita sudah mengilmui, ya. Kalau sudah diilmu, ya idealnya kita hindari, ya. Yang telapak tangannya dibalik itu, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu.
Cukup tangannya gini aja udah. Jangan dirubah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Pak, yang dimakruhkan dari kita adalah taghtiyatul fammi wassadal. Ya, taghtiyatul fam itu artinya menutup mulut, Pak ya. Nutup mulut. Tutup mulut itu artinya mulutnya ditutupi pakai masker. Termasuk perempuan pakai cadar itu kan pas sholat dilepas itu. Kecuali takut fitnah dan sejenisnya. Termasuk kita ya, jangan idealnya pas sholat dilepas maskernya itu karena sudah mungkin pandemi di satu sisi sudah selesai, Pak ya. Kecuali emang khawatir penyakitnya akan menulari yang lainnya, kita ini. Tapi kalau seandainya sehat walafiat dibuka saja, Pak ya. Menghindari kemakruhan di dalam sholat. Ya. Jadi kan menutupi itu, bahkan perempuan yang pakai cadar itu kan enggak dibuka atau cadarnya pas tawaf itu. Sholat juga begitu, nggak boleh pakai cadar, bukan nggak boleh, makruh pakai cadar itu. Kecuali memang ada ilat yang membolehkan itu. Kalau dalam kondisi normal ya, seharusnya kita ya nggak menutupi mulut kita dengan apapun, Pak ya. Jadi kalau kita pakai masker ya lepas dulu lah untuk misalnya kita memang dalam kondisi sehat walafiat ya, motoran mungkin kita pakai masker, Pak. Kalau sampai masjid kita sudah insya Allah sehat gitu ya, normal lah gitu ya. Kondisi masjid juga orang-orangnya juga sehat normal, ya udah berarti dibuka. Kecuali kita sakit dan sejenisnya mungkin ya dikhawatirkan akan menularkan, berarti kita nggak masalah gitu. Jadi emang dimakruhkan taghtiyatul fam. Makanya dahulu pas awal-awal Covid dahulu kan orang sempat terjadi perdebatan masalah itu tuh. Masalah apa? Masalah menutup muka pas sholat. Karena memang diperintahkan itu. Bahkan perempuan yang bercadar itu dilepas itu cadarnya pas sholat. Atau pas tawaf itu nggak boleh cadaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadal, melarang dari sadal dalam sholat, wa an yughatti ar-rajulu fahu, atau seseorang menutupi mulutnya. Ya. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang as-sadlu, dari sadal fi salat. Nanti kita jelaskan apa arti sadal itu. Kemudian yang kedua adalah ayyughattir rajul fahu, seseorang menutupi mulutnya, ya, pakai masker, cadar pas salat itu, yaitu makruh hukumnya, Pak. Idealnya ya kita hindari, kecuali dalam kondisi yang memang harus menutupi mulut itu. Kalau enggak, kata normal ya enggak usah. Jangan takut wajah kita dilihat orang lain. Bukan. Tidak kenal gitu ya. Nah, kalau sadel itu ada dua maknanya, Pak ya. Sadel kalau kata Al-Khattabi itu adalah irsalus saubi hatta yusibul ard. Sarung kita itu terlalu memanjang ya, Pak ya, sehingga menjulur-julur di tanah itu. Nah, itu mendingan di sholat diangkat itu. Menghindari kemakruhan ya. Sebagian malah nggak membolehkan sama sekali itu. Angkat celana sarungnya itu, Pak ya. Biar nggak membersihkan lantai, kecuali perempuan ya. Perempuan lain lagi ceritanya, laki-laki. Kalau Hammam, Kamal bin Hammam mengatakan arti dari as-sadl itu adalah labsul quba min ghairi idkhalil yadain fi kamihi ya. Punya kayak baju, Pak, jaket, ada tangannya tuh, tapi tangannya nggak dipakai, cuman ditempelin aja gini. Ya, padahal ada tangannya. Itu sadel namanya, itu dimakruhkan itu. Jadi kalau ada tangannya masukin tangan situ, Pak. Ya. Kalau enggak ya pakai, kalau enggak ya nggak usah pakai sekalian. Makruh ya, bukan berarti nggak sah ya, makruh. Makruh digunakan seperti itu. Nah, jadi yang ketujuh itu apa? Taghtiyatul fam was sadl. Kita menutupi mulut dan sadel tadi. Maknanya dua, sadel itu, Pak ya. Jadi memanjangkan pakaian terus sampai menjuntai-juntai ke tanah itu. Atau makna yang kedua adalah pakai baju ada lengannya, tangan nggak dimasukin ke situ. Gitu ya. Itu enggak dimakruhkan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya Pak, as-salatu bihadratit ta'am.
sholat sedangkan makanan sudah dihidangkan. Pak ya, sholat makanan padahal sudah dihidangkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan iza wudi al asya, kalau makan malam sudah dihidangkan, wa uqimatis shalah, kemudian salat sudah diiqamahkan, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam, tapi jangan disengaja itu Pak. Maksudnya kalau kita dalam kondisi lapar, itu para ulama menjelaskan seperti itu, karena maqasidnya apa? Maqasidnya biar kita khusyuk di dalam sholat itu. Jadi sholat pikirannya enggak ke makanan yang sudah dihidangkan itu. Kalau seandainya memang sudah pada lapar Pak ya, sudah ini ya, didahulukan asya itu. Ya, didahulukan asyanya. Kalau jumhur itu berpandangan begini Pak, jumhur itu yukdam takdim tanawulul ta'am ala shalah, disunnahkan mendahulukan makan dari sholat itu ingkanal waktu muttasa'an, kalau seandainya waktunya lapang. Wa illa, kalau enggak waktunya lapang, waktunya sempit, waktu tinggal setengah jam atau 15 menit lagi makanan dihidangkan, itu kan berarti sempit waktunya, maka yang didahulukan adalah sholat lazim, udah wajib jadinya untuk mendahulukan sholat. Kalau waktunya lapang, di satu sisi kita juga lapar misalnya, orang-orang juga dari tadi sudah nunggu makan ya Pak ya, acara tertentu misalnya, ya itu masih bisa didahulukan makan itu, ya, masih bisa didahulukan makan itu. Kalau Ibnu Hazm dan sebagian Syafi'i mengatakan tetap didahulukan makan walaupun waktunya sempit. Nah, ini malah Ibnu Hazm Syafi'i, mazhab Syafi'i gitu ya Pak. Nah, tapi ya penting diperhatikan itu Pak, manajemen waktunya, jangan jadi kebiasaan. Kalau misalnya seandainya benar-benar perut masih kenyang juga ya jangan, sholat dulu aja. Ambil dari keutamaan sholat di awal waktu. Dari Nafi' Ibnu Umar, kana yudha' lahu ta'am, Ibnu Umar itu pernah dihidangkan makan kepadanya, kemudian waktu qomus shalah, iqamat dikumandangkan, fala ya'tiha, beliau enggak berangkat ke masjid ya, hatta yafragh, sampai selesai makannya, wa innahu yasma' qiraatal imam, sampai beliau mendengar bacaan imam karena telat makan dulu. Tapi dijelaskan oleh Al-Khattabi, jangan kita memahami secara lahir tekstual itu Pak. Dijelaskan oleh para ahli hadis. Al-Khattabi mengatakan apa tujuan itu Pak? Tujuan hal seperti itu, innama amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya saja menyuruh untuk ayyabda bit ta'am, untuk mulai dengan makan itu, lita'khudhan nafsu hadataha minhu, agar badan kita mendapatkan hajat kebutuhannya. Orang lagi lapar Pak, kasih makan dulu badannya, apalagi makanan sudah terhidang. Sehingga apa? Fayadkhulul musalli fi salatihi wa huwa sakinul ja'si, agar orang yang sholat itu masuk ke dalam sholatnya, mengerjakan sholat, perutnya itu tenang Pak, dirinya tenang. Sakinul ja'si. La tunazi'uhu nafsuhu syahwatat ta'am ya. Agar keinginan untuk makan itu enggak bertarung di dalam dirinya Pak, sehingga dia fayu'ajjilahu, kemudian dia tergesa-gesa sholatnya ya, an it'ami ruku'iha, dari menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya dan menunaikan hak sholatnya. Jadi gara-gara makanan sudah terhidang, di satu sisi dia udah mulai agak kelaparan atau lapar beneran Pak ya, maka dikhawatirkan kalau seandainya dia tetap sholat dahulu, maka pikirannya enggak ini lagi, pikirannya udah ke makanan itu, jadi sholatnya cepat. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, assalamualaikum, langsung kabur makanan gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Tuntaskan dulu makan itu. Kalau ilatnya itu Pak, maqasidnya di situ kata Imam Al-Khattabi, tujuannya di situ. Jadi kalau dalam artinya apa? Kalau kita memang walaupun makanan sudah dihidangkan misalnya, tapi perut kita sudah masih kenyang semua, ya sholat dulu lah, tuntaskan sholatnya Pak. Menghormati waktu itu sendiri. Apalagi kita memang biasanya makan dihidangkan sama ibu-ibu misalnya, sebelum Isya udah dihidangkan, ya jangan dijadikan kebiasaan itu Pak. Kita nunda kemudian baru sholatnya datang telat, apalagi nggak nyampe ke masjid terus Pak. Itu yang na'udzubillah min dzalik. Itu yang ke-8 Pak. Jadi tujuannya apa? Biar sholat itu tenang ya. Orang lapar lah biasanya Pak.
Kemudian Pak yang ke-9 yang dimakruhkan di dalam salat adalah as-salatu ma'a mudafa'atil akhbasaini, salat dengan menahan apa al-akhbasaini. Al-akhbasaini itu artinya buang air besar dan buang air kecil ya Pak ya. Kita salat tapi kebelet ya, ke toilet. Ya. Kebelet ke toilet itu kan nggak akan khusyuk orangnya Pak. Maka yang pertama dilakukan apa? Ya ke toilet dulu berarti. Jangan sholat dalam kondisi menahan pipis atau menahan buang air besar. Karena nggak akan khusyuk sholatnya Pak. Apalagi kalau imamnya lama. Ya. Imamnya lama kayaknya banyak kodenya nanti itu. Wah, mengutuk imam nanti. Nah, itu yang nanti kalau marah ke imam nanti marahnya dosanya ke sendiri baliknya ya Pak ya. Karena kita yang salah, kita yang salah, kita yang enggak ini ya, enggak menyelesaikan itu dulu. Dan dikiaskan di situ Pak, bima yushgil al-qalba, dengan semua dengan semua yang akan menyibukkan hati. Ya, dengan semua yang akan menyibukkan hati ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan dihasankannya dari Tsauban, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun la tahillu li ahadin an yaf'alna. Ada 3 hal yang tidak halal dilakukan. Ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukannya. Ya. Pertama, la ya'ummu rajulun qauman. Jangan sampai seseorang mengimani suatu kaum fayakhussu nafsahu bid-du'a, kemudian dia cuma berdoa bagi dirinya sendiri, dunahum, enggak menyertai jamaahnya. Jadi doa dalam hal ini doanya doa yang sifatnya untuk bersama ya Pak ya, kebaikan bersama. Misalnya suatu imam suatu kali berdoa misalnya, doa untuk dilapangkan rezeki gitu ya. Dia doanya sendiri tapi diaminkan sama jamaah. Kadang-kadang kan ada begitu Pak ya. Allahumma filli wali walidayya. Kadang-kadang khotib kan gitu, ada sebagian. Allah enggak di sini, mungkin tempat lain, tempat saya pernah dengar gitu. Bacanya Allahumma filli, bacanya Allahumma filli, kata imam ya. Yang lain sudah mengaminkan, amin ya. Doanya sendiri, ampunnya sendiri. Allahumma filli wali walidayya, seharusnya Allahumma fil lana atau kalau mau bersama-sama Pak. Ya orang mengaminkan aja karena enggak tahu. Nah, kalau imamnya tahu itu dia sengaja seperti itu namanya ya itu enggak boleh Pak ya. Nah, fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia melakukan itu sengaja, ya Allahumma aksir mali, Allah perbanyak harta saya, kata orang belakang amin gitu ya. Ya untung sendiri Pak. Faqad khanahum ya. Itu artinya dia sudah mengkhianati mereka ya. Mereka udah ngangkat imam itu kan atas percaya ya Pak ya. Maka kalau berdoa misalnya ada yang perlu berdoa bersama ya berarti ya berbareng-bareng, jangan sendirian imamnya gitu. Kemudian yang berikutnya wala yanzur fi qa'di baitin qabla an yasta'zin. Yang kedua yang enggak halal itu apa Pak? Jangan sampai seseorang melihat bagian dalam rumah orang sebelum diizinkan. Ya, makanya kita kalau salah satu ada bertamu kan ngetok pintu kan nyamping ya Pak ya. Ketok pintu, Assalamualaikum misalnya. Kemudian kita nyamping, jangan di depan pintunya. Kenapa? Karena akan melihat bagian dalam rumah orang. Ya. Nggak boleh ngelihat Bu ya. Kan kalau misalnya kita ngetok pintu kan kita ketok sekali kemudian nyamping. Nyamping ke sini, jangan di depan pintunya berdiri, akan kelihatan bagian dalamnya Pak ya. Bisa jadi dalamnya ada aurat yang terbuka misalnya, orang-orang belum pakai baju apa, atau misalnya ada yang dia orangnya nggak suka untuk dilihat bagian dalam rumahnya. Ya, sebelum diizinkan kita kan dilarang untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka gitu juga. Ya. Jadi kita nggak boleh melihat bagian dalam rumah orang sebelum minta izin. Ya, fa in fa'ala faqad dakhala. Kenapa? Karena kalau seandainya dia sudah melihat bagian dalamnya, dia berarti sudah masuk tanpa izin walaupun badannya di luar kan ya. Artinya dia sudah masuk walaupun belum diizinkan. Matanya udah masuk ke dalam ya, Pak. Kan enggak boleh gitu. Kalau bertamu itu kan syaratnya memang masuk ya. Masuk itu apa, Pak? Ya, matanya kan ditutup semua ya, matanya ditutup, keluar mulutnya ditutup ya, jangan dijadikan bahan pembicaraan gitu ya. Bagian dalam rumah orang itu kan bagian yang dalam rahasia itu. Jangan dibuka. Kalau diizinkan masuk berarti kita diminta untuk semua yang terlihat ditutup matanya, semua yang dibicarakan ditutup mulutnya ya. Gitu.
Kemudian wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Jangan, kemudian yang ketiga enggak boleh itu jangan seseorang salat kemudian dia nahan pipis ya hatta yatakhaffaf sampai dia menyelesaikan pipisnya itu, Pak. Ya, karena tadi itu kalau kita salat nahan pipis, Pak, apalagi nahan ya buang air besar itu enggak khusyuk salatnya itu. Ya dijamin enggak khusyuk, Pak. Memang begitu, enggak akan khusyuk ya, enggak akan khusyuk. Kita pikiran kita enggak akan tenang sama sekali. Maka ketika misalnya kita benar-benar kebelet ya, sholat, Pak, misalnya kebelet benar, ya pilihannya mufarokoh itu. Kalau benar-benar enggak ketahan ya, Pak ya, enggak ketahan kita memisahkan diri aja dari imam itu, kemudian ke toilet, tuntaskan sholat sendirian, kemudian ke toilet ketika itu. Ya, itu pilihan terbaik sebenarnya, gitu ya. Ketika memang hajatnya memang enggak bisa khusyuk lagi, Pak ya, nah, itu bisa pilihannya begitu. Ya. Kemudian ada riwayat Muslim, Pak Ahmad, Muslim, Abu Daud dari Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la yusalli ahadun bihadratit ta'am, tidak salah salat salah seorang di antara kalian di hadapan makanan. Tadi ketika makanan sudah dihidangkan, orang sudah lapar, dulu kan makanan dulu berarti, Pak. Wala wa huwa yudafi al-akhbasan. Tidak juga ketika menahan pipis atau buang air besar. Itu yang ke-9. Ya, ke-10, Pak. Ya, ke-10 adalah as-shalah inda mughabalatin naum. Salat mata ngantuk sekali, Pak. Ya, mata ngantuk sekali. Terutama salat yang sunnah ini ya. Nah, salat sunnah, Pak. Mata itu ngantuk sekali. Ya, kita bayangkan salat kemudian ya, sampai sujud, orang sudah selesai masih sujud itu kena ngantuk sekali itu, Pak ya. Nah, itu dihindari sebenarnya, Pak ya. Dimakruhkan sholat kita dalam kondisi seperti itu. Dalam hadis dikatakan, idza na'asa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk, falyarqat hatta yadhhaba anhu naumu, maka tidurlah dahulu sampai hilang ngantuk itu dari dirinya, ya. Ya, fa innahu idza shalla wa huwa na'isun, sebab kalau seandainya dia sholat dalam keadaan ngantuk-ngantuk seperti itu, Pak, ya, la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubba nafsahu. Bisa jadi nanti dia hilang kesadaran, ya, hilang kesadaran, kemudian nanti dia beristighfar, kemudian nyalahkan diri sendiri. Ya. Saya ngantuk, saya mulai sholat gitu. Nyalahin diri sendiri nanti ketika itu. Ya, itu yang dikhawatirkan. Kemudian dari Abu Hurairah mengatakan, idza qama ahadukum minal laili, kalau salah seorang di antara kalian qiyamul lail, fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi, kemudian dia baca udah enggak jelas, Pak. Udah enggak nyambung-nyambung, udah baca ya. Misalnya kayak tadi baca qul ya ayyuhal kafirun ya, misalnya tadi. Tadi kan lurus bacanya, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun udah muter-muter di situ enggak selesai-selesai. Nah, itu artinya disuruh ini berarti, Pak, disuruh istirahat dahulu ya. Atau bacanya udah nggak jelas, kita bacanya qul huwallahu ahad, nyampainya di mana gitu ya. Ya qul huwallahu ahad nyampainya mana, berarti itu kita disuruh untuk istirahat ya. Fala yadri ma yaqul, nggak tahu apa yang diucapkan, falyattaji, maka istirahat dulu ya. Kayak kita mau qiyamul lail, kita sebenarnya semangat pengen qiyamul lail, udah berdiri mata ngantuk di satu sisi karena pekerjaan banyak tadi, Pak, misalnya siang nggak paham lagi yang dibaca ya. Udah bacanya udah nggak tahu di pangkalnya di mana, ujungnya di mana, maka istirahat dulu saja, Pak. Jangan dipaksakan diri. Ya mendingan tidur dahulu sebentar sampai ya 10 menit, setengah jam, sejam, kemudian nanti bangun lagi lah gitu ya, Pak. Lakukan lagi kalau sudah bisa. Oke, itu yang ke-10 ya. Nah, kemudian yang ke-11, Pak. Yang ke-11 itu kita yang dimakruhkan itu iltizamu makanin khassin minal masjid lis-salati fihi wairil imam ya. Kita melazimi tempat khusus di masjid itu ya untuk sholat di situ, tempatnya itu terus, Pak. Nah, kalau enggak situ enggak sholat gitu ya. Pokoknya saya harus di situ ya. Yang boleh kayak gitu tuh cuman imam ya, karena imam posisinya ini, Pak. Yang lainnya kalau kita bisa memperbanyak, Pak. Ya, memperbanyak. Kalau imam jangan pindah-pindah. Nah, kalau yang lain jangan pindah sekali situ, Pak, sekali sini. Kan semakin banyak ini akan menjadi saksi pada hari kiamat ini ya. Semua tempat sujud itu kan menjadi saksi. Makanya kita sholat sunnah di sini, sholat wajib di sini, sunnah di sana kan kayak gitu ya. Kalau enggak kiri kanan gitu. Itu kan memperbanyak saksi pada hari kiamat. Setiap langkah kita masjid itu kan saksi pada hari
kiamat. Termasuk sempat sujud kita itu Pak Bu ya. Maka kalau kita sholat ya udah sekali di sini, bagian sini, sekali di sini. Terbaik itu ya bagian kanan imam, memang belakang imam, kanan imam. Belakang imam kanannya itu terbaik tempatnya. Tapi jangan kita menjadikan itu tempat khusus kita, seolah-olah yang lain nggak boleh di situ, ya. Nggak boleh di situ, ditandai terus, Pak. Nggak boleh, peci-peci, jangan. Ya. Tempat bersama ya Pak, ya. Tempat bersama. Semakin banyak saksi Pak, semakin bagus. Kita akan jadi saksi pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syabal, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakril ghurab ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nakril ghurab itu. Nakratil ghurab itu salat yang cepat-cepat itu Pak, yang enggak tumak nina sama sekali Pak. Allahu akbar, Allahu liman hamidah, belum sempurna naik lagi Pak. Belum sempurna rukunya udah naik, belum sempurna berdirinya udah sujud. Itu nakril ghurab dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Salat seperti itu tuh salat yang tidak tumak ninah itu. Dan idealnya enggak begitu salat kita, Pak. Ya. Kadang-kadang kan sering ya kalau Ramadan itu kita dapati seperti itu. Ya, itu kebiasaannya harus dirubah sebenarnya. Kebiasaannya harus dirubah. Ada beberapa masjid seperti itu. Ada beberapa tempat lah ya, yang mungkin salatnya cepat, Pak. Lebih cepat. Kadang-kadang orang tuh ya jadi favorit juga, itu masalahnya ya. Harusnya hal-hal kayak gitu tuh diperbaiki, bukan dijadikan favorit ya Pak. Jadi harus diperbaiki ya. Kan inti dari sholat itu kan khusyuk sebenarnya. Inti sholat itu khusyuk itu Pak. Khusyuk dan tumak nina, bukan cepatnya, apalagi banyak rakaatnya, bukan itu inti sebenarnya. Intinya itu khusyuknya itu. Dahulu para sahabat itu ya 8 rakaat itu rata-rata. Ditambahkan rakaatnya dipersedikit, dipendekkan bacaannya, tapi tetap sama ininya gitu ya. Bukan malah lebih cepat. Nah, itu enggak tepat ya Pak. Kemudian waftirosis sabuk itu. Kita sujud sama kayak laki-laki kan dibuka. Jangan begini Pak. Ini iftirosis sabuk, apalagi tangannya nempel. Sujud tangannya begini kemudian nempel ke tanah itu. Itu iftirosis sabuk. Kalau ibu-ibu kan memang agak dirapatkan. Kalau bapak-bapak kan dibuka ya Pak. Jadi dibuka ininya itu. Nah, dibuka tangannya itu pas sujud. Kecuali pas jamaah itu jangan terlalu dibuka, benar kita sampaikan, agak ini aja. Agak dilonggarkan tangan, agak dilenturkan tangannya sehingga enggak menyakiti yang di sebelah itu. Kemudian yang ketiga yang dilarang itu wa ayyutit ar-rajul al-makan fil masjid, kemudian seseorang mematok tempat di masjid, kasih pancang tempat di masjid Pak ya. Kama yutin al-ba'ir, sebagaimana onta buat pancang tempat. Onta itu biasanya satu tempat itu di situ terus Pak ya, kalau onta itu. Nah, kita dilarang kayak gitu. Pancangnya harus di situ dan enggak boleh kalau ngambil orang. Onta kan kayak gitu Pak sifatnya. Kita dilarang seperti itu. Itu yang makruhatus shalah Pak. Sekarang kita ambil sedikit lagi Pak tentang mubtilatus shalah ya. Nah, kita ambil sedikit lagi tentang mubtilatus shalah, tentang hal-hal yang membatalkan salat. Ada beberapa hal Pak yang membatalkan salat, ini enggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan makruhah. Pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas Pak. Kita sengaja makan sambil sholat atau minum kopi sambil sholat, itu jelas nggak boleh Pak ya. Nah, selesai sholat boleh, pas belum sholat ya Pak ya, tapi pas sholat jangan. Itu udah ijma'nya ahli ilm itu, tanpa perlu dikeragui sama sekali Pak. Para ulama berijma' anna man akala aw syariba fi sholatil fardhi amidan, siapa yang makan dan minum dalam sholat wajib dengan sengaja, maka anna alaihil i'adah, dia wajib mengulangnya ya. Sama dengan sholat sunnah juga, orang yang sholat sunnah maka batal sholatnya kalau seandainya dia sholat dengan cara makan dan minum sambil ya, sholat makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, al-kalamu amdan fi ghairi mashalatin, berbicara dalam sholat secara sengaja tanpa ada maslahat. Kalau ada maslahat boleh ya. Kalau ada kebutuhan dalam beberapa hal itu sebagian membolehkan Pak. Kita lihat beberapa dalilnya Pak. Pertama dari Zaid bin Arqam itu berkata, Zaid bin Arqam ini meriwayatkan kunna natakallamu fis shalah. Dahulu kata Zaid bin Arqam, awal-awal sholat itu berbicara dalam sholat itu Pak. Boleh berbicara di dalam sholat.
yukallimur rajul minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Seseorang bisa berbicara dengan teman yang di sebelah itu ketika dalam salat. Di awal-awal salat begitu. Sampai turun ayat waqumu lillahi qanitin. Berdiri dengan khusyuk di dalam salat, itu larangan untuk berbicara. Fa amarna bis sukut wa nuhina anil kalam. Maka kami dilarang untuk diperintahkan diam dan dilarang untuk berbicara. Jadi awal-awal salat itu masih bisa, nah, sebelah kanannya kiri itu bisa ngajak ngobrol Pak ya. Kemudian turun ayat baru dilarang total ya, dalam riwayat Al-Jamaah. Ada riwayat Ibnu Mas'ud juga. Dahulu kami memberikan salam kepada Nabi SAW, beliau dalam solat, Nabi menjawabnya, Assalamualaikum Nabi, Waalaikumsalam kata Nabi. Dalam solat Pak ya, Ibnu Mas'ud. Ya. Itu ketika itu Pak, di awal-awal itu. Ketika kami, kata Ibnu Mas'ud, falamma raja'na min indin Najasyi, ketika kami pulang dari Habasyah, dari Najasyi, ya. Kemudian kami melihat Rasul salat, fasallamna alaihi, kami mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, falam yarudda alaina, beliau enggak jawab sama sekali. Pak ya. Tadi jawab, sekarang enggak jawab. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, dahulu kami salam kepadamu dalam salat dan kau membalas, sekarang kok tidak? Gitu. Kata Nabi, inna fis salati la syughlan. Dalam salat itu ada kesibukannya tersendiri. Kesibukannya ada bacaannya, ya Pak. Yang di luar itu yang enggak dilakukan. Cuman kalau seandainya seseorang itu enggak tahu sama sekali dengan hukumnya, Pak, murni enggak tahu hukumnya. Tapi kalau sekarang kan sudah tahu ya, jarang nih Pak, kecuali anak kecil mungkin enggak tahu hukum itu. Kalau dewasa enggak tahu hukum itu kayaknya ya terlalu sebenarnya, ya, terlalu Pak. Kalau seandainya enggak tahu hukum bahwasanya berbicara dalam salat enggak boleh berbicara itu. Jadi kalau seandainya seseorang enggak tahu hukumnya bahwasanya berbicara dalam salat enggak boleh atau lupa, ya, maka salatnya tetap sah. Ya, tapi orang dewasa enggak kebayang sama kita kalau seandainya enggak tahu hukum, enggak berbicara dalam salat enggak boleh. Tapi kalau seandainya memang nggak tahu ya Pak ya, orang baru masuk Islam lah, taruhlah begitu ya, maka hukumnya sholatnya sah. Ada riwayatnya Pak. Dahulu Muawiyah bin Al-Hakam As-Silmi ya, menceritakan, bainama ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz'atosa rajulun min qaum, ada seseorang yang bersin ketika itu Pak. Di pas sholat ada yang bersin, kemudian dia mengatakan yarhamukallah, kan baca alhamdulillah yarhamukallah, ya, jawabnya ketika itu yarhamukallah gitu. Kemudian orang-orang lihat pada dirinya, ya pandang semuanya ngelihat Pak. Ya ketika itu kan melirik, hukumnya belum semua tahu Pak. Ini kan awal-awal hukum sebenarnya. Semuanya orang-orang ngelirik ke dia, gitu, ngobrol dalam sholat gitu. Kemudian dia mengatakan ketika itu Pak, wasqala ummah itu, ini kata-kata ini ya, apa sih gitu kira-kira gitu. Masya'nukum tanzuruna ilayya, dia mengatakan begitu. Ngapain kalian lihat ke saya gitu pas salat itu? Ngapain lihat ke saya? Itu ngomong Pak dalam salatnya itu. Dia ngecekkan, dia merasa bahwasanya itu enggak apa-apa gitu ya. Mengucapkan kan dalam hadis Nabi kan memang perintahkan kalau ada yang mengucapkan, kalau ada yang bersin bacanya yarhamukallah itu Pak ya, alhamdulillah yarhamukallah. Itu dia baca itu. Orang-orang lihat ke dia enggak terima. Ngapain dia lihat saya gitu? Apa yang lihat ke saya. Kemudian orang-orang faja'alu yadribuna bi aidihim ala akhazihim ya. Semuanya tepuk pahanya begini ya. Suruh diam gitu. Mintanya gitu, diam, suruh diam. Dia paham sebenarnya diam. Kemudian dia diam. Muawiyah bin Al-Hakam diam walaupun dia sebenarnya pengen membalas gitu. Cuman dia diam karena diperintahkan diam itu sama para sahabat lainnya. Ketika Rasulullah SAW selesai, ya, fabi ambi wa ummi, demi kata Muawiyah bin Al-Hakam, setelah Rasulullah SAW selesai salat, marwaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar, seorang yang memberikan pelajaran sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik daripada Rasulullah. Demi Allah, beliau enggak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencaci makiku. Cuman beliau mengatakan, inna hadhis shalah, sesungguhnya salat ini la yaslu fihi syai'un min kalamin nas. Tidak sah mengucapkan kata-kata yang enggak ada bagian dari dalam salat itu. Kata-kata apa Pak? Yang tadi itu. Ngapain kalian lihat-lihat saya itu? Itu kan kata-kata yang enggak ada di dalam salat sebenarnya. Kalau zikir alhamdulillah itu masih diperdebatkan oleh para ulama itu. Kan kata-kata untuk
ngapain kalian lihat-lihat saya itu disepakati oleh para ulama nggak boleh. Cuman dia kan nggak tahu hukumnya, Pak. Makanya Rasulullah nggak memarahinya, nggak mencaci makinya, cuma mengatakan nggak boleh, sesungguhnya dalam sholat itu nggak boleh kata-kata yang di luar sholat itu, kata-kata biasa manusia. Karena dia yang ada di situ apa? Tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Tapi ketidaktahuannya itu Pak, Rasulullah nggak menyuruhnya untuk mengulang sholatnya. Cuman kan di zaman sekarang nggak kecil kemungkinannya kita mendapati orang yang nggak tahu hukum bahwasanya dalam sholat nggak boleh berbicara, ya Pak ya. Nah, itu dia Pak. Kemudian Pak, ya, yang berikutnya, yang ini, misalnya berbicara termasuk yang dibolehkan itu Pak, karena kebutuhan itu misalnya imam sholatnya seharusnya 4 rakaat. Cuman pas 3 rakaat dia langsung duduk. Orang udah subhanallah semua, dia nggak paham-paham Pak. Subhanallah, subhanallah, ibu-ibu di belakang udah begini-begini. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ditegur berbicara. Itu sholatnya tadi diskon apa? Gitu kan. Kurang apa? Sengaja gitu. Ya kalau seandainya ketika dia langsung ingat kan langsung berdiri itu Pak. Berdiri dan sujud sahwi itu ya. Nah ini juga terjadi di zaman Nabi. Itu dianggap tidak berbicara Pak. Jadi orang yang negur itu, ini sholatnya kurang atau itu nggak dianggap berbicara. Itu dianggap sebagai teguran yang dibutuhkan. Ada riwayat Zulyaden Pak. Zulyaden itu salah seorang sahabat yang tangannya memang agak panjang sedikit dibandingkan tangan kita itu. Ya, makanya dikenal dengan Zulyaden. Zulyaden itu artinya punya 2 tangan. 2 tangan, tentunya tangannya ini 2 kali kayak panjang Pak, panjang tangannya. Suatu hari Rasulullah sholat Pak. Ya, sholat zuhur kalau nggak asar kata dalam riwayat Abu Hurairah itu. Kemudian Rasulullah itu sholatnya ya ini Pak, sholatnya cuma 3 rakaat. Itu yang nggak dibilang itu. Setelah selesai salam, ya, kemudian orang kan nggak ada yang berani negur Nabi Pak. Bisa jadi wahyu baru turun, ya sholat sudah berubah jumlah rakaatnya, kan nggak ada yang berani negur Nabi. Masa ada yang berani negur Nabi ya? Nabi kok ditegur Pak. Nah nggak berani, kualat itu semuanya. Ya. Nggak ada yang berani, kalau Nabi itu nggak ada yang berani Pak. Bahkan melawan, nggak ada yang berani sama Nabi itu. Nabi kalau sudah marah semua sahabat pasti tertunduk itu. Ya, semuanya takut wahyu juga ya Pak ya, masalahnya. Hibah kenabian dan takut dengan wahyu juga ya. Kemudian ditanya sama Zulyaden, cuman 1 orang yang berani itu Zulyaden bertanya Pak. Yang lain nggak ada yang berani. Zulyaden itu bertanya, aku siratus sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholatnya dikosor atau memang lupa ya Rasulullah. Gitu. Sholatnya menjadi 3 itu, dikosor, pendek gitu. Pendek kan bukan dikosor dalam artian 4 jadi 2 Pak, dipendekkan. Kemudian dijawab sama Rasulullah, lam tuksor walam ansa. Itu enggak dikosor, enggak dipendekkan, saya juga enggak lupa kata Rasulullah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Zulyaden, balqat nasita ya Rasul, berani dia. Tapi engkau lupa ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada yang lainnya, ahakun mayakulu Zulyaden, benar enggak yang disampaikan oleh Zulyaden? Rakaatnya kurang gitu. Yang lain mengatakan iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menambahkan dua rakaat lainnya, berarti memang 2 rakaat Rasulullah ini Pak. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat tinggal ini. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat lainnya, kemudian sujud 2 kali sujud. Itu kan tadi terjadi dialog ya Pak ya. Terjadi dialog, dan dialog itu nggak dianggap. Jadi jangan diulang sholatnya dari awal. Jadi kalau ditalahkan misalnya sholat maghrib baru 2 rakaat salam, kemudian ada yang negur sholatnya kurang atau sholatnya kurang Pak gitu. Oh. Kemudian mikir imamnya saya, oh iya kurang ya, kita ulang dari awal, jangan begitu. Langsung aja tambahkan ya Pak ya, kemudian sujud sahwi setelahnya, jangan diulang dari awal lagi. Nah, kalau sering lupa nanti malah repot ini Pak. Itu Pak, jadi begitu. Jadi kalau seandainya berbicara yang memang dibutuhkan kayak gitu, itu nggak dianggap berbicara, ya kan, dianggap berbicara. Walaupun ngobrol tadi orangnya, itu lupa atau dikasar ya Rasulullah. Rasulullah bilang enggak. Rasulullah tanya yang lain jawab, kemudian langsung ditambahkan. Jadi kalau kayak gitu itu langsung ditambahkan aja Pak, jangan diulang dari awal ya, dari awal. Kemudian yang berikutnya Pak, yang keempat ya, adalah al-amal al-katsir amdan. Ya, gerakan yang banyak secara sengaja ya Pak ya. Gerakan banyak secara sengaja. Cuman di sini yang menjadi standar batasannya itu ya kebiasaan Pak. Ya. Kapan dikatakan banyak? Kalau seandainya seseorang melihat,
Misalnya ada orang yang sholat, gerakannya itu, kalau saya lihat dia geraknya itu sudah kayak bukan orang sholat, Pak. Ya, itu berarti gerakannya banyak berarti. Tapi kalau seandainya gerakannya masih gerakan yang orang melihatnya masih kayak orang sholat, berarti gerakannya sedikit dan itu dibolehkan. Gerakan banyak itu membatalkan. Ya, dia sholat misalnya, udah kayak orang ini olahraga loncat-loncat di tempatnya, itu enggak sholat lagi. Walaupun yang ngakunya sholat, saya masih sholat ini, tapi dia loncat-loncat kayak gitu, ya enggak sholat. Berarti itu gerakannya sudah banyak. Tapi kalau orang gerakan, Pak, misalnya masih gini-gini aja, ya, gini-gini saya, itu masih dianggap sebagai bagian dari sholat. Orang ngelihatnya kan masih sholat itu, Pak. Ya, gitu ya. Itu menjadi standar. Jadi kepada kebiasaan standarnya. Banyak dan sedikit gerakan itu balik kepada standar. Jadi memperbaiki baju, memperbaiki peci atau garuk-garuk, ya, itu dianggap sebagai gerakan yang sedikit. Ya, pembatasan gerakan banyak yang dua dalam mazhab Syafi'i itu bukan digerakan sedikit tapi digerakan banyak, ya, Pak. Misalnya jalan kan gerakan besar itu, melangkah itu. Ya, untuk mereka sebagian mengatakan ya jangan paling banyak tiga itu, tiga berhenti, kemudian lanjut lagi, ya. Karena kalau seandainya jalannya kebanyakan, itu dianggap udah keluar dari sholat, Pak. Karena orang ngelihatnya itu jalan beneran, dia sholat apa jalan, lagi jalan atau apa gitu, ya. Itu yang dikhawatirkan di situ. Jadi gerakan itu, Pak, yang banyak itu dalam artian balik kepada kebiasaan kita. Kita ngelihatnya masih sholat atau tidak. Ya, kalau seandainya kita ngelihatnya udah bukan kayak orang sholat, berarti itu udah gerakan banyak, itu batal sholatnya. Cuman kalau gerakannya sedikit, berarti masih dianggap sebagai bagian dari sholat dan itu nggak ada masalah sama sekali, Pak, ya, gitu. Itu menjadi standarnya kepada itu, Pak, kepada kebiasaan, kepada kebiasaan. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang kelima, ini ada 6 ya, sedikit lagi. Meninggalkan rukun atau syarat secara sengaja tanpa uzur, ya. Rukun dan syarat sholat ditinggalkan secara sengaja, Pak. Yang sering kali tertinggal itu apa? Tumakninah itu yang pernah kita sampaikan. Ada orang Arab Badui masuk, Rasulullah lagi ngobrol gini sama para sahabat, masuk Arab Badui, kemudian dia sholat kayak nakrul gurab. Nakrul gurab itu artinya kayak burung pelatuk sholat itu, cepat. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya kayak yang sering kita, kalau Ramadan sering seperti itu kita lihat itu, Pak. Ya makanya ya nggak ada tumakninahnya, hilang di situ itu. Rasulullah mengatakan kepada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat kamu belum salat. Kalau dikatakan itu kan salat sunnah, enggak butuh tumakninah. Lah itu orang Arab Badui itu kan salatnya salat sunnah itu, bukan salat wajib, ya. Kan Rasulullah melihat itu salat sunnahnya. Kalau salat wajib ya yang dia berjamaah sama Nabi. Jadi disuruh, ya. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat sampai kamu belum salat, kata Rasulullah. Disuruh ulang sampai 3 kali, Bu. 3 kali enggak paham-paham juga baru dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina. Tumaknina itu artinya luruskan punggung, diam sejenak sebatas bacaan subhana rabbiyal a'la, ya, Pak, ya. Itu pernah kita bahas sebelumnya itu. Ya, jadi cepat-cepat seperti itu enggak boleh, Pak, ya. Itu hilang rukunnya yang hilang itu. Rukunnya apa, Pak? Tumakninah itu. Tumakninah itu yang sering terlupa biasanya, tumakninah itu. Nah, tumakninah itu terlupa. Sama kayak syarat juga. Syarat hilang misalnya enggak wudu, ya berarti dia enggak wudu, Pak, salatnya. Ya berarti enggak sah salatnya gitu. Karena dia enggak memiliki syarat untuk itu, ya. Nah, baik itu disengaja maupun lupa, itu sama hukumnya di situ, ya. Lupa tumakninah, ya ulang berarti dari awal karena dia rukun. Lupa wudu, ya berarti ulang lagi karena wudu itu dasarnya gitu. Kan itu rukun dan syarat, Pak. Kemudian terakhir, Pak, tabassum wadhahik fi shalah. Termasuk yang membatalkan itu yang tertawa di dalam salat, ya. Kalau tabassum itu sebagian nanti akan membolehkan itu, ya. Jadi tertawa, Pak, itu ya apalagi yang terbahak-bahak, ya. Pernah kita bahas itu membatalkan salat walaupun dia tidak membatalkan wudu, ya. Jadi tertawa terbahak-bahak itu dia tidak membatalkan wudu tapi salat batal. Selama enggak kentut, kalau kentut itu batal wudunya sekalian gitu, ya. Ya jadi tertawa terbahak-bahak itu salatnya batal, wudunya tidak. Tapi batal salatnya, Pak. Itu ijma'nya para ulama itu udah batalnya. Sedangkan kalau tabassum cuman senyum, itu dianggap oleh para ulama enggak apa-apa. Cuman jangan senyum terus dalam salat, senyum sebentar ingat yang lucu, ya. Balik lagi, Pak, ya. Jangan senyum sepanjang salat mentang-mentang boleh kan, itu malah batal nanti, Pak, ya. Senyumnya dilanjut, Ibu, ya. Teringat yang lucu-lucu atau apa, ya jangan. Jadi
Tertawa yang ringan misalnya. Tiba-tiba kita ingat tadi ada yang lucu, gitu ya. Sebentar, kemudian balik sadar lagi itu dianggap nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sampai tertawa, gitu, batal langsung itu. Batal ya sekarang. Oke, itu yang kita bahas Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Insya Allah di bagian selanjutnya kita mau membahas tentang qada'us shalah ini Pak. Mengqada salat, ya, tentang qada'us shalah. Ini masalah-masalah penting insya Allah kita bahas di dalam pembahasan fikih ini karena kita masih dalam bab salat ya. Salat ketemunya tiap hari Pak. Tiap hari, tiap waktu. Banyak pembahasan ini lagi. Sebelum kita membahas fikih safar ya. Safar lagi sebagian mungkin mudik dan sejenisnya, banyak pembahasan di situ. Baik, kita cukupkan demikian Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.